Seperti test the water kita lihat Mas Kaisang selalu di mana-mana selalu ada ya, mulai dari Depok, Bekasi, sampai akhir di Jawa Tengah. Tapi kalau kita berbicara Jawa Tengah ini, sejauh ini kan dikatakan seperti itu. Mas Kaisang selalu unggul di Jawa Tengah, memimpin, selalu ada di top of mind. Tapi sebenarnya kalau melihat Jawa Tengah sendiri dan juga Kaisang, seberapa besar mungkin peluangnya Kaisang di Jawa Tengah kalau Anda melihatnya, Mas Nyarwi? Ya, kalau dari data survei ya yang disampaikan baik oleh indikator maupun oleh lembaga survei LSI gitu ya, itu kan dua-duanya memotret ya adanya nama Kaisang yang populer dikenal oleh publik kan gitu. Nah kalau melihat peluang seperti itu, saya kira juga terbuka untuk nominasikan ya oleh partai-partai yang merasa tertarik atau mungkin bisa yakin gitu dengan memunculkan nama Kaisang entah di bursa gubernur atau wakil gubernur misalnya begitu ya. Tetapi ya Eliza, ini harus diingat juga kadangkala di banyak data survei di awal-awal pilkada seperti ini kan belum fase pendaftaran calon pasangan, sehingga informasi yang berkembang di benak masyarakat atau pemilih itu kan belum fix ya. Sebenarnya siapa sih sebenarnya ini yang maju ya, siapa pasangannya dari partai mana itu kan belum fix. Baru nama-nama populer yang dikabarkan gitu ya akan masuk dalam bursa pilkada tersebut. Nah, salah satunya saya kira juga ini diuntungkan adalah tokoh-tokoh yang sudah populer gitu ya, yang punya brand yang kuat gitu ya. Nah, Mas Kaisang ini cukup unik karena kan juga dia itu terasosiasi dengan brand bapaknya yaitu Presiden Jokowi, walaupun Mas Kaisang ini ketua umum partai kan gitu. Nah, tetapi kan juga ada nama-nama lain yang seringkali diasosiasikan dengan Pak Jokowi di Jawa Tengah sendiri, contohnya Pak Irjen Lutfi kan gitu. Nah, itu kan juga tadi di potret data indikator kan top pemainnya paling tinggi ya 8,6% ya. Sementara Mas Kaisang 4%. Walaupun kalau disimulasi nama-nama tampaknya Mas Kaisang lebih dominan gitu ya. Tetapi itu wajar karena ini kan lebih populer ya, tokoh populer. Nah, tapi juga harus diingat Jawa Tengah ini juga kalau dari data survei yang dirilis indikator kan juga menunjukkan jumlah pemilih yang sudah punya pilihan itu kan kecil sekali. Yeah. Ya, yang sudah punya pilihan. Nah, yang belum memilih gitu ya, artinya belum punya bayangan nanti akan memilih bahkan sampai menjelang pemilihan itu kan jumlahnya lebih besar kan gitu. Belum lagi kalau misalnya kalau kita elaborasi sebenarnya preferensi yang muncul. Makanya saya tidak heran misalnya top of mind itu kecil-kecil kan. Yeah. 8,6 yang paling tinggi ya, Mas Kaisang 4 dan lain-lain yang gede-gede juga 4, ada 4 orang itu ya kalau nggak 5 lupa saya. Nah, itu menunjukkan bahwa mayoritas kan di masyarakat pemilih Jawa Tengah belum punya preferensi yang fix atau yang pasti ya soal siapa yang menjadi figur ya calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Nah, ini yang saya kira juga menjadi peluang bagi Mas Kaisang, tapi sekaligus menjadi tantangan juga. Belum tentu misalnya bahwa Mas Kaisang populer juga, kemudian basis pemilih loyalnya itu benar-benar kuat dan mengakar di Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini kan dikenal juga sebagai kandang banteng kan gitu. Walaupun di sana pendukungnya Pak Jokowi juga besar kan gitu. Nah, cuma masalahnya kandang banteng dengan kandangnya Pak Jokowi ini kan seringkali selama Pilpres dianggap berbeda kan gitu. Walaupun sebelumnya Pak Jokowi ini kan juga tokoh dari PDI Perjuangan kan gitu. Oke.